Lause Eli. Kalau sudah di sini ada Lause Eli dan Lause Priska, anak-anak sudah pasti tahu kita mau ngapain Lause Eli. Iya Lause, mau sekolah minggu. Iya benar sekali, kita mau siap-siap mau sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Lause Eli ya. Lause. Ayo anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Tuhan sertai, Tuhan pimpin sekolah minggu kami. Bila kami dapat memuji, mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Lause Eli. Iya Lause. Hari ini Lause Eli bersuka cita enggak? Sukacita dong. Oh iya, Lause Eli enggak nanya Lause Priska. Kalau Lause Priska Oh, gimana? selalu bersuka cita, lihat aja. Wow, Lause Priska hari ini pakai rok, dress ya. Pakai baju pink-pink, karena Lause lagi bersuka cita. Sangat sukacita. Sangat suka Lause. cita karena kita mau bersuka cita memuji Tuhan. Lause Eli, Iya. sudah siap? Siap Lause. Yuk anak-anak di rumah kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi buat Tuhan. Kita nyanyi lagu Mas sekolah minggu dulu ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Satu kali lagi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Lause Eli, siap untuk memuji dan memuliakan nama Siap Tuhan? Lause. Siap, anak-anak di rumah sudah siap? Coba Lause Priska dan Lause Eli mau dengar suaranya, sudah siap belum? Wah, banyak sekali yang jawab sudah siap Lause. Kalau begitu kita nggak usah lama-lama lagi Lause. Ayo, Kita Lause. mau angkat pujian, dalamnya hatiku. Ya Lause Eli, Siap. dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, ke kanan. Haleluya, haleluya. Putar. Haleluya, nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Dalamnya hatiku. Siap Lause? Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Lause Eli, karena ini perdana Lause Priska memakai dress, jadi Lause Priska hari ini sangat bergembira, bersuka cita. Ya, dan juga Lause Eli, tahu nggak siapa yang kasih Lause ini sukacita? Siapa ya? Tuhan Yesus tentunya. Sukacita yang Tuhan berikan itu sukacita yang abadi loh. Tentu Lause. Tidak akan tergantikan Lause. Nah, Lause Priska mau ajak Lause Eli dan anak-anak di rumah, kita mau bernyanyi dengan bersukacita penuh. Karena Tuhan sudah memberikan sukacita abadi buat kita. Sambil senyum Lause. Senyum terus ya gini ya.
firman Tuhan, Lose masih ajak anak-anak untuk berdiri karena kita akan menyanyikan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ini juga ada gerakannya loh Lose Eli. Kita sama-sama ya. Yuk. Tetap bersemangat. Ikutin Lose ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Maju Lose. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Anak-anak yang nyanyi, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke, semua anak-anak yang ada di rumah, saatnya bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, semuanya sikap doa, tundukkan kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang baik karena saatnya bagi kami lagi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua boleh mendengarkan dengan baik dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Nah, semua anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita mau mendengarkan satu cerita. Cerita ini diambil dalam ayat firman Tuhan. Matius 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Perumpamaan seorang penabur. Suatu pagi penabur ini pergi menuju ladangnya. Di ladangnya itu ada benih yang akan ditaburkannya. Dan benih itu jatuh di 4 jenis tanah anak-anak. Tanah yang pertama, benih itu jatuh di pinggir jalan, di tanah yang keras. Sehingga benih itu tidak bisa tumbuh. Dan ada waktu itu burung-burung datang memakan benih itu sampai habis. Benih itu tidak bisa tumbuh, apalagi berbuah. Yang berikutnya, penabur ini kemudian menaburkan lagi benihnya. Dan rupa-rupanya benih itu jatuh di atas batu. Tanahnya sedikit, maka benih ini juga hanya tumbuh sebentar saja. Dan waktu ada panas matahari, benih ini menjadi layu dan mati. Dia tidak bisa bertumbuh dengan baik dan dia tidak dapat menghasilkan buah. Kemudian penabur ini pergi lagi untuk menaburkan benih. Dan rupa-rupanya benih ini juga jatuh di antara semak duri. Semakin bertambah besar, benih ini dihimpit oleh semak duri. Kemudian benih ini tidak bertahan lama dan akhirnya benih ini juga mati dan tidak sempat berbuah. Penabur ini sangat sedih. Wah, semuanya ini kenapa tidak bertumbuh dengan baik? Tetapi kemudian dia pergi menaburkan lagi benih ke tanah yang baik, ke tanah yang subur. Maka benih ini dapat bertumbuh, bertambah besar dan kemudian benih ini menghasilkan buah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah anak-anak, apa maksud dari cerita ini? Maksud dari cerita ini adalah benih itu adalah firman Tuhan. Penabur itu adalah Tuhan sendiri yang menaburkan benih firman Tuhan kepada kita. Dan tanah itu adalah hati kita pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Tanah yang pertama, pada waktu benih itu ditaruh di tanah hati yang keras di pinggir jalan. Kemudian datanglah burung yang adalah si jahat. Maka benih ini tidak bisa bertumbuh. Firman Tuhan ini tidak tahan. Contohnya,
kalau ada anak-anak ketika sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak memperhatikan, malah asik main HP, main game. Ada juga yang makan, ada juga yang malas-malasan tidur-tiduran. Ini sama seperti benih yang ditanam di pinggir jalan, di tanah yang keras, maka dia tidak akan berbuah. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah hati yang berbatu-batu. Ini juga mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak memperhatikan, maka ia tidak bisa melakukannya. Anak-anak yang seperti ini adalah anak-anak yang tidak suka membaca Alkitab, tidak suka berdoa, tidak suka mendengarkan cerita firman Tuhan pada waktu sekolah minggu. Maka benih ini pun, firman Tuhan ini pun tidak bisa bertumbuh di dalam hati kita. Dan yang ketiga, benih firman Tuhan yang jatuh di tanah hati yang semak duri, maka dia juga tidak akan bertumbuh. Oleh karena apa? Memikirkan tentang hari esok, apa yang akan terjadi. Dia khawatir, dia bingung, dia ragu, dan dia tidak percaya kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dia berpikir, apakah benar terjadi? Apakah Tuhan sanggup menolong? Apakah Tuhan mau memelihara? Apakah Tuhan mau memberkati kita? Dia tidak mau percaya kepada firman Tuhan. Maka benih firman Tuhan ini pun tidak hidup di dalam hatinya. Dia mati dan tidak menghasilkan buah. Tetapi anak-anak, ada satu benih yang ditanam di tanah hati yang baik, di tanah hati yang subur. Maka benih firman Tuhan ini bertumbuh, berbuah buah yang banyak. Itulah anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang rajin berdoa, yang rajin membaca Alkitab, dan mau melakukannya di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Tuhan senang dengan anak-anak yang punya hati yang baik, hati yang subur, taat kepada perintah Tuhan, taat kepada orang tua, mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang. Itu yang Tuhan mau dari kita. Dari keempat jenis tanah hati ini anak-anak. Anak-anak mau memiliki tanah hati yang seperti apa? Tanah hati yang keras, yang jatuh di pinggir jalan, tanah hati yang berbatu, tanah hati yang bersemak duri, atau tanah hati yang subur. Maka firman Tuhan boleh kita dengarkan, firman Tuhan boleh kita lakukan. Sekalipun memang saat ini anak-anak hanya sekolah minggu lewat online, lewat handphone, lewat iPad, atau lewat laptop. Tetapi kita mau sungguh-sungguh mendengarkan anak-anak. Kita mau menyanyi, memuji Tuhan dengan sukacita. Kita mau berdoa bersama-sama Lausa yang memimpin, bernyanyi bersama dan mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Dan satu yang harus juga kita lakukan, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kita lakukan. Maka Tuhan mengasihi anak-anak seperti itu. Itulah cerita kita minggu ini. Ada ayat hafalan ya untuk kita. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Roma 10 ayatnya yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi Roma 10 ayatnya yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tuhan memberkati semua anak-anak di rumah. Oke teman-teman, semuanya sudah dengarkan cerita firman Tuhan hari Sudah, ini? Lause. Sudah. Oke, Lause, kita akan selesai sekolah minggu. Sebentar lagi kita akan doa Bapa kami dan doa penutup oleh Lause. Mari teman-teman kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami telah selesai sekolah minggu kami. Ajari kami ya Bapa untuk menyerap firman yang telah kami dengar dan juga ya Bapa berkati aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Bye-bye.